Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza dengan NIM 6662190 dari kelas 5D Humas. Di video kali ini saya akan memberikan ulasan saya dan analisa saya mengenai apa yang setelah saya baca di buku Aspikom dengan judul Komunikasi Lingkungan dan Komunikasi Bencana di Indonesia. Saya membaca salah satu jurnal atau tulisan yang ditulis oleh Herutomo dan Bekti Istianto yang berjudul Sambatan sebagai bentuk komunikasi tradisional untuk membangun kembali wilayah pasca bencana. Nah, ada beberapa poin yang menarik nih teman-teman semua. Erupsi Gunung Merapi itu sendiri terjadi di tahun 2010 tanggal 3 November. Itu sudah sekitar 11 tahun yang lalu ya. Kemudian erupsi Gunung Merapi ini mengakibatkan banyak sekali kerusakan, banyak sekali korban jiwa, dan dari semua kejadian-kejadian yang ada dalam tanggal itu terjadilah suatu program yang diadakan oleh masyarakat dan pemerintah, atau yang diadakan oleh masyarakat dan lembaga. Apakah program tersebut juga terinspirasi dari sesuatu yang menjadi tradisi dalam kegiatan dalam lingkungan di situ teman-teman semua, yaitu tradisi sambat atau sambatan, namanya sambatan. Nah, sambatan ini diartikan sebagai bentuk partisipasi dari masyarakat kepada masyarakat yang membutuhkan, atau juga bisa diartikan sebagai permintaan tolong dari orang-orang yang terdampak, orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang membutuhkan pertolongan kepada orang-orang yang bisa menolong mereka, seperti itu disebut dengan sambatan di tradisi mereka, dalam bahasa mereka, seperti itu. Nah, dari adanya hal ini, dari adanya sambatan-sambatan ini, itu dijadikan program oleh pemerintah atau oleh lembaga untuk menjadikan wadah atau tempat untuk berpartisipasi orang-orang yang ingin memberikan pertolongannya, orang-orang yang ingin memberikan bantuannya terhadap orang-orang yang terdampak bencana, seperti erupsi Gunung Merapi yang terjadi di Jawa Tengah 10 tahun yang lalu atau 11 tahun yang lalu. Nah, dari sambatan-sambatan itu sampai akhirnya terbangun kembali daerah pasca bencana tersebut, dari bantuan-bantuan yang berdatangan, bantuan-bantuan yang diterima oleh orang-orang yang membutuhkan di sana. Tentunya bantuan fisik dan non fisik itu sangat-sangat diperlukan, hingga akhirnya daerah tersebut menjadi daerah yang kembali cerah, kembali seperti awal, dan kembali pulih seperti itu. Nah, apa sih yang ingin saya korelasikan dengan yang terjadi di lingkungan saya atau yang terjadi di tempat saya tinggal atau daerah yang masih satu kabupaten dengan saya atau provinsi dengan saya adalah adanya peristiwa tsunami Selat Sunda yang terjadi di Banten pada tahun 2018 tanggal 22 Desember. Nah, waktu itu adalah waktu-waktu yang sangat-sangat berat yang terjadi. Kali ini saya akan mengkorelasikan hal itu karena itu juga merupakan suatu bencana dan kemudian kembali pulih seperti semula, seperti itu. Nah, perbedaannya antara yang saya korelasikan dengan yang saya analisa dari buku adalah tidak ada teknik sambatannya, tidak ada sesuatu hal yang berbau-bau sambatan seperti yang meminta bantuan dan lain-lain itu. Namun keduanya tetap dalam konteks pemulihan daerah pasca bencana, seperti itu teman-teman. Dan saya nyatakan bahwa pemulihan daerah itu sangat tidak mudah. Ada beberapa hal yang harus ditempuh dengan waktu yang tidak sedikit, dan ditambah yang terdampak adalah tempat wisata atau tempat orang-orang pergi berlibur, seperti itu teman-teman. Kemudian tahapan-tahapan yang dilakukan untuk pemulihan daerah terdampak atau yang terkena bencana waktu itu adalah dengan sedikit demi sedikit, walaupun tidak langsung dan tidak cepat, sedikit demi sedikit, khususnya untuk daerah Anyer dan lain-lain itu melakukan suatu kegiatan atau campaign untuk meramaikan kembali daerah tersebut, untuk kembali agar orang-orang dapat memberanikan dirinya dengan tidak adanya sedikit rasa trauma gitu, seperti itu, dan beramai-ramai mengunjungi tempat itu sampai akhirnya pada tahun 2021 sekarang semua kembali berjalan dengan normal, seperti itu teman-teman. Mungkin cukup sekian ulasan yang dapat saya sampaikan mengenai analisa dan korelasi komunikasi bencana di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.